Kalau bicara pintu rizki, antum harus yakin bahwasanya binatang-binatang yang gak kerja itu dikasih rizki sama Allah. Allah sudah tetapkan rizki buat antum, buat ibu antum, buat adik-adik antum. Semua sudah ditetapkan. Cuma Allah menguji hambanya ini kembali kepada Allah atau sibuk berpikir pekerjaan. Kadangkala ada yang diuji sama Allah sampai tingkatan dia berburuk sangka sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku dikasih ujian ini? Antum mampu. Pokoknya siapa saja yang dapat ujian jamaah, ketahuilah dia mampu menghadapinya. Karena Allah itu sudah menakar dengan keimanan antum. Tinggal sekarang antum harus menguatkan diri antum. Pintu rezeki itu yang pertama istighfar. Perbanyak istighfar. Jadi bukan hanya dengan bekerja. Yang kedua silaturahim. Perbaiki silaturahim antum. Mungkin antum punya misanan, sepupu, paman yang mungkin sudah lama tidak disambangi, yang mungkin sudah tidak lama ditelepon. Antum telepon tanya gimana kabarnya, karena itu juga pintu rizki. Yang ketiga tawakal sama Allah Azza wa Jalla, artinya bergantung sama Allah. Antum nggak apa-apa tetap mencari bapak antum, tapi jangan berpikir kalau ada bapak enak ya ini, enggak. Karena belum tentu antum ketemu sama bapak antum. Tapi serahkan sama Allah SWT. Gak perlu cerita sama adik-adik, tapi ajak adik-adik untuk istighfar. Ajak adik-adik untuk baca Quran, untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ana yakin antum bisa menguatkan ibu antum. Dan yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dan ketika jalan itu semakin sempit, ketika antum sudah tidak mendapatkan lagi jalan keluar, ketika itu jalan keluar akan tiba. Yakin seperti Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa ketika berada di depan lautan jamaah, kata kaumnya, kita habis sudah, kita akan dibantai sama Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, bersamaku akan ada Tuhanku. Maka antum harus yakin Allah selalu bersama kita. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Barakallahu fikum. Itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah, berkaitan dengan udah habis waktu saya ini. Ana mohon maaf. Insya Allah di lain waktu, ini sudah jam 5.34 menit. Bagi yang tadi bertanya yang tidak punya anak 10 tahun, Nabi Ibrahim baru dikasih anak umur 86 tahun. Dan terus berdoa mohon sama Allah, tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria baru punya anak umur 100 tahun lebih. Setelah punya anak, Allah kasih ujian sama Nabi Zakaria. Anaknya dibunuh dan kepalanya dipenggal, dihadiahkan kepada seorang pelacur. Supaya antum tahu, antum yang nunggu anak harus siap ketika anak itu hadir menjadi ujian buat antum. Jadi punya anak, gak punya anak diuji sama Allah SWT, maka mintalah kepada Allah yang terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Ana mohon maaf, banyak hadiah yang belum dibagikan dan banyak pertanyaan juga yang belum dijawab. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.